Akuntansi Syariah Mudharabah. Pengertian mudharabah: kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akun pada akuntansi pemilik dana: yang pertama, akun untuk neraca, investasi mudharabah, piutang pendapatan bagi hasil, piutang kepada mudharib, cadangan penyisihan kerugian investasi, keuntungan mudharabah tangguhan, akumulasi penurunan nilai penyusutan aset mudharabah, modal non-kas. Akun laporan laba rugi, pendapatan bagi hasil mudharabah, beban kerugian investasi mudharabah, keuntungan penyerahan aset mudharabah, kerugian penyerahan aset mudharabah, biaya penurunan nilai penyusutan aset mudharabah, keuntungan pengembalian aset mudharabah modal non-kas, dan kerugian pengembalian aset mudharabah modal non-kas. Soal transaksi mudharabah, tanggal 5 Januari 2013, Hafizah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainuddin, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin, sebesar 60 juta. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 45 untuk LKS dan Amal Sejahtera dan 55 untuk Zainuddin. Jangka waktu investasinya selama 2 tahun sampai tanggal 30 Januari 2015. Jurnalnya kontra komitmen investasi mudharabah 60 juta pada kewajiban investasi mudharabah 60 juta. Tanggal 5 Januari 2013, LKS serahkan uang tunai sebesar 36 juta. Jurnalnya investasi mudharabah 36 juta pada kas 36 juta, kewajiban komitmen investasi mudharabah 36 juta pada kontra komitmen investasi mudharabah 36 juta. Tanggal 26 Januari 2013, LKS beli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil dengan total 23.040.000. Jurnalnya persediaan aset mudharabah 23.040.000 pada kas 23.040.000. Tanggal 27 Januari 2013, LKS serahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar 24 juta. Jurnalnya investasi mudharabah 24 juta pada persediaan aset mudharabah 23.040.000, keuntungan mudharabah tangguhan 960.000. Kewajiban komitmen investasi mudharabah 24 juta pada kontra komitmen investasi mudharabah 24 juta. Tanggal 27 Februari 2013, amortisasi keuntungan tangguhan atas pembelian aset untuk Zainuddin. Jurnalnya keuntungan mudharabah tangguhan 40.000 pada keuntungan penyerahan aset mudharabah 40.000 yang diperoleh dari 960 dibagi 24 hasilnya 40. Tanggal 28 Februari 2013, nilai residu untuk 4 mesin sebesar 5.040.000. Jurnalnya biaya penurunan nilai penyusutan aset mudharabah 790 pada akumulasi penurunan nilai penyusutan aset mudharabah modal non-kas 790. Diperoleh dari ini 24 juta 5.040.000, 24 jangka waktu dibagi 790. Dilaporkan pendapatan Zainuddin bulan Februari 35 juta dengan harga pokok 30 juta. Jurnalnya piutang kepada mudharib 2.250 pada pendapatan bagi hasil mudharabah 2.250. Ini pendapatan dikurang harga pokok, hasilnya 5 juta dikali 45%, hasilnya 2.250. Terakhir tanggal 1 Maret 2013, bagi hasil mudharabah bulan Februari 2013 diterima LKS. Jurnalnya kas 2.250 pada piutang kepada mudharib 2.250. Itu tadi soal transaksinya. Lalu kita ke program untuk memasukkan transaksi-transaksi tadi. Tekan F5 untuk menjalankan. Ada tabel rekening,
melihat daftar nama rekening beserta kode rekeningnya. Di sini mudharabah ada tabel jenis rekening untuk melihat nama-nama jenis rekening, daftar jenis rekening. Lalu kita ke transaksi, masuk jurnal umum untuk masukkan transaksi tanggal 5 Januari. Januari 2013. Kita ketikkan di sini persetujuan investasi mudharabah pada keterangan, lalu kita masukkan kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 60 juta. Debit, enter. Pada kewajiban investasi Rp60 juta, klik kredit lalu tekan enter, maka akan terlihat debit kredit 60 juta. Lalu simpan. Lalu ke laporan. Untuk laporan neraca saldo ada kas 56.790, investasi mudharabah 60 juta, piutangnya 0, keuntungan mudharabahnya 920, akumulasinya 790, persediaannya tidak 0, pendapat bagi hasilnya 22.750, keuntungannya 40.000, sehingga saldo akhirnya 60.790.000. Lalu selanjutnya kita ke laporan jurnal umum. Di sini ada laporan jurnal umum. Ini laporan jurnal umum. Totalnya 208.370.000. Lalu kita ke laporan buku besar. Ini laporan buku besar. Laporan buku besar per tanggal di sini bisa dilihat. Kita masukkan tanggal. Kita masukkan untuk melihat misalnya tanggal 5 Januari 2013 sampai tanggal 27 Januari 2013. Kita lihat rinciannya. Ada 3 kali transaksi pada bulan Januari, yaitu tanggal 5, tanggal 26, dan tanggal 27. Sini. Lalu ke laporan buku besar per nama rekening. Bisa kita pilih investasi mudharabah, kita isikan tanggal, kita pilih tanggal 1 Januari, 5 Januari sampai tanggal 5 Maret, 1 Maret 2013. Kita lihat rinciannya. Ada 1 investasi mudharabah, tadi kita bisa melihat coding untuk laporan
laporan buku besar per tanggal, ini jurnalnya, codingnya ini ada time picker, ini laporan buku besar per nama rekening, ada combo box, tambahkan combo box untuk nama rekening, untuk memilih nama rekening, jurnal umum, ini untuk memilih debit kredit, memasukkan textbook, button debit, ini untuk cetak nota nomor nota otomatis di sini. Ini untuk textbook jumlahnya total. Ini untuk simpan. Demikian program aplikasi Siap Pokok Syariah. Terima kasih.